Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Teman-teman, saya Serawati dari Sektor D. Saya akan menghafalkan ayat hafalan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap. Hari Nang, saya akan membacakan ayat hafalan dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Salam Inang, nama saya Fri Septiana. Saya dari Sektor A. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Amin. Shalom guru-guru sekolah minggu. Di sini saya akan menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Inang, shalom semuanya. Nama saya Devi Hidora Damani. Saya dari Sektor E. Saya
Saya kelas sedang. Saya ingin menghafalkan ayat hafalan yaitu 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Nang Shalom semuanya, saya Stephen Marcus Sitorus dari kelas besar dari sektor F. Saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Shalom Inang, salam semuanya. Nama saya Teresa Jovita Darmanik. Saya berasal dari kelas besar. Saya berasal dari sektor F. Ayat hafalannya itu 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Shalom Mamang Inang, perkenalkan nama saya Petro Namilta Manurung. Saya dari sektor F akan menyebutkan ayat hafalan saya yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Terima kasih, Nak. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, Teman dan guru-guru sekolah minggu, saya Kanaya dari sektor A. Saya mau menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Terima kasih, Nang. Perkenalkan, nama saya Jai Firman, kelas besar sektor F. Saya akan menghafal ayat hafalan dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk. Shalom Minang, saya Enike, kelas tengah dari sektor F. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Terima kasih, Nang. Shalom, happy Sunday. Saya Ishak Antonius Sukombing. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur. Shalom, nama saya Richard Alelano Hutagalung. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat
hidup untuk kebenaran. Oleh Shalom, saya Rizal Baru Tagalong. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Shalom, nama saya John Pendapatan Silitonga. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Menghafalkan ayat hafalan dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dengan kebenarannya. Oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Amin. Terima kasih, Nang. Shalom, Inang Aluni Bona Putra Tri Gunawan Sinambela ingin mengucapkan ayat hafalan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan teman-teman, nama saya Francisco Willa Maritonang dari sektor D. Saya akan menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur. Shalom Minang, saya akan membacakan ayat hafalan dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Terima kasih, Inang. Kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home.
Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Wah, Inang David semangat betul. Udah Inang duluan aja yang sampai di sini. Iya Inang Theo, karena kan hari ini kita kan mau beribadah sama anak-anak sekolah minggu kita. Iya ya Inang, jadinya aku ikutan semangat juga tadi. Iya, Luna. aku juga lihat Inang Theo, semangat sekali ya. Iya, kalau guru-guru sekolah minggunya semangat, otomatis anak-anak sekolah minggu jauh lebih semangat lagi pastinya kan Nang? Iya itu udah pasti Inang. Coba lihat dulu, wah semuanya pada semangat. Sudah di depan, sudah di rumah. Sudah mempersiapkan Alkitab, Ya, sudah betul. berpakaian dengan rapi. Iya, tapi Inang, kita kan ada teman-teman kita yang lain Inang. Pasti Inang. Yuk kita panggil yuk Inang yuk. Oh yuk Inang, oke. Tante Masni, Inang Fikar, mari masuk. Baik, sebelumnya Inang kakak guru sekolah minggu, kita mau sapa dulu anak-anak sekolah minggu kita yang ada di rumah, yang tentunya yang sudah duduk manis untuk siap mengikuti ibadah online sekolah minggu. Mari Inang dan Tante Masni, kita sapa dulu anak-anak sekolah minggu kita. Shalom anak-anak semua, apa kabarmu pagi hari ini? Kita akan dengarkan jawaban dari anak-anak sekolah minggu kita. 1, 2, 3, ya. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarmu pagi hari ini? Jawabnya apa sayang? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, seperti kata Inang David tadi, semuanya sudah cantik, semuanya sudah siap. Maka kita akan mulai pada kita puji Tuhan lewat nyanyian kita. Kita buka kidung jemaat kita nomor 400, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat kami semua. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang
untuk beribadah ke hadapan-Mu Tuhan, khususnya anak-anak GKPI Jemaat Khusus di tempat ini. Kami rindu bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Untuk itu di pagi ini Tuhan, kami mau mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ketika memuji, menyembah Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Kau memberkati kami setiap guru-guru sekolah minggu, memberkati kami setiap anak-anak sekolah minggu, bahkan semua yang ambil bagian pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami. Dan akhirnya kami mau menyerahkan di awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti ibadah kami ini boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ini. Haleluya, amin. Baik, kita akan lanjut ibadah kita. Namun semuanya, guru-guru sekolah minggu mau, anak-anak sekolah minggu kami semua sudah berdiri. Ayo semuanya berdiri. Tanpa harus dipanggil, semuanya sudah harus berdiri. Kita mau gerakkan seluruh tubuh kita mau gerakkan badan kita semua dalam gerak dan lagu. Oke, kita masuk dalam gerak dan lagu. Lagu pertama, Yesus di dalam rumahku. Yang senang, Yesus ada di dalam hatinya. Anak-anak yang senang Yesus berada di dalam rumahnya. Ayo sayang, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, Yesus di dalam rumahku. Pasukan siap? Siap. Laskar Kristus? Yes, yes, yes. Oke. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Jawab yang kuat ya. Saya laskar Kristus. Siap, saya laskar Kristus. Siap, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Baiklah, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat kasih setia-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Dari setiap kegiatan kami, hari-hari kami,
Dan pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Ajarlah kami untuk bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nanti harap semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan senantiasa rajin berdoa. Dan saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Dari baca Alkitabnya, diikuti ya. Di bawah judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian pembacaan nasnya. Di sini cerita firman Tuhan yang pertama pada saat Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur, dan itu di Betania banyak orang yang menyaksikannya. Dan selalu mengikuti Tuhan Yesus. Dan akan ada perayaan Paskah, ya, itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir di Yerusalem. Jadi orang yang dari Betania mengikuti Tuhan Yesus ke Yerusalem. Dan ternyata di Yerusalem juga banyak orang yang menyongsong Tuhan Yesus. Dan di sana mereka menyongsong dengan membawa atau mengeluh-elukan, berseru-seru kepada Tuhan Yesus dan menyongsong menyambut Tuhan Yesus dengan membawa daun palem. Ya, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Seperti itu. Jadi mereka berseru-seru dan menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja. Nah, adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus datang naik apa? Naik keledai muda. Tadi dibacakan naik keledai muda. Bukan kuda yang jagoan atau gagah perkasa yang seperti yang bayangkan orang-orang sebagaimana hero atau pahlawan. Tapi Yesus datang menaiki keledai yang muda, itu menandakan bahwa Yesus datang dengan kerendahan hati. Dan Yesus tetap rendah hati walaupun orang-orang di sekitarnya berseru-seru. Karena Tuhan Yesus juga tahu orang-orang yang mengeluh-elukan seperti ini tadi itu juga nanti yang akan berseru-seru, yang akan menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menerima itu ya dengan rendah hati dan tulus hati. Nah, jadi adik-adik,
Selanjutnya, setelah Yesus sampai di Yerusalem. Coba lihat adik-adik. Ya. Kita juga harus menyambut Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menyambut Tuhan Yesus dalam hati kita? Dalam hidup kita? Yang pertama, saat kita mau ibadah, kita harus mempersiapkan hati kita. Ya, seperti tadi sudah bernyanyi, saat teduh, berlagu gerak untuk memuji Tuhan, menambah semangat, dan saatnya juga mendengar firman Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita. Ya, dengan seperti itu kita menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan adik-adik, ya, kita juga menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Ya, itu tandanya adalah dilambangkan dengan daun palem. Ya, dengan daun palem ini menandakan atau maknanya itu sukacita. Ya, sukacita. Coba lihat daunnya. Ini kan sukar layu, ya, susah layu. Jadi itu menandakan kita menyambut Tuhan Yesus tetap semangat, ya, tetap sukacita apapun yang akan dihadapi. Ya, bagaimana Yesus juga menghadapi penderitaan, tapi tetap menerimanya. Kita juga ada kesulitan, adik-adik. Siapa di sini tidak punya kesulitan? Ada ya? Kesulitan ekonomi, kesulitan belajar, ada pergumulan, ya semua punya menghadapi. Tapi kita menghadapinya dengan sama Tuhan Yesus. Anak-anak yang sukacita dan mengandalkan Tuhan Yesus, itulah yang disayang Tuhan. Dan yang ketiga, tekad kita adalah, ya, yang pertama tadi sebagai seperti daun palem, ya, sukacita, ya, semangat. Dan yang kedua, ini keledai tadi menggambarkan apa? Kerendahan hati dan ketulusan. Kita juga diajarkan Tuhan Yesus supaya dalam kerendahan hati. Nah, adik-adik kalau beribadah yang tulus hati bukan untuk pamer-pamer, ya, tapi dengan tulus hati dan rendah hati. Maka Tuhan akan senang kepada kita bahwasanya kita meniru teladan dari Tuhan Yesus. Itulah tekad kita dan tetap semangat, ya, dalam mengikut Tuhan Yesus, rajin berdoa dan beribadah. Nah, adik-adik, sebagai hafalannya, coba dibuka ya. Sudah siap-siap belum? Mazmur 24 ayat 7. Oke, sudah dapat adik-adik? Mazmur 24 ayat 7. Oke, di sini dibacakan ya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Demikian pembacaannya, itu menunjukkan semangat, ya, bagi yang berputus asa atau berputus harapan. Jadi berikutnya untuk tugasnya. Yang pertama, untuk kelas kecil, cari gambar yang seperti ini, lalu diwarnai. Kalau tidak dapat gambarnya, boleh gambar daun palem, ya. Ikuti aja gambar ya, daun palem. Kalau tidak dapat gambarnya, nah, gambar, tulis di sana, Hosana, terpujilah Tuhan. Itu untuk kelas kecil ya. Untuk kelas tengah dan besar, sudah bisa menghafal. Ya, dari Mazmur berapa tadi? Mazmur 24 ayat 7. Buat gerakannya sebagus mungkin, ya. Terangkatlah pintu-pintu gerbang seperti itu. Demikian untuk hari ini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan pada saat ini mengajarkan kami
untuk bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan sukacita, semangat, dan kerendahan hati. Biarlah kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah anak-anak sekolah minggu yang senantiasa rindu akan persekutuan sekolah minggu, ibadah sekolah minggu. Tuhan yang berikan mereka sukacita, kerinduan, dan hikmat sehingga mereka dapat mengikuti ibadah online dengan baik, sukacita, baik sendiri ataupun berdua dengan kakak adik di rumah. Biarlah Tuhan yang berkati. Demikian juga orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan berikan kesabaran, kekuatan yang daripadamu. Inilah kami Tuhan, pergumulan kami, baik dalam pergumulan gereja maupun kota kami, negara kami, bahkan dunia ini. Biarlah Tuhan yang berkati sehingga kami dapat melaluinya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunlah dosa kami sehingga kami layak di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 sampai 2. Baiklah, sebagai pengantar untuk mengumpulkan persembahan, saya bacakan dari Mamat 27 ayat yang ke-32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Demikian bunyinya, kita serahkan persembahan. Kita berdoa. Kembali kami ucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, buat kasih setia-Mu yang senantiasa melingkupi kami, dan pada saat ini kami telah selesai ibadah. Semuanya itu berkat kasih karunia-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini, bila Tuhan yang berkati sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami.
Berkati tangan-tangan yang berikan persembahan, biarlah Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah, sukacita yang melimpah, dan senantiasa bersyukur pada Tuhan. Bila kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Mari sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.